Ya, baik ya. Selamat malam. Di sesi 7 ini live season. Sebetulnya live season di sesi 7 ini ada dua hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, materi di sesi 7 itu sendiri, ya. Materi di sesi 7 itu kemarin sudah di-up ya, di add link. Itu rekan-rekan silakan bisa dikerjakan. Itu bagian kedua dari sistem transmisi. Yang kedua mengenai resume dari sesi pertama sampai sesi ketujuh. Ini di kesempatan kali ini nanti Bapak akan resume per sesi ini, dan nanti rekan-rekan kita bisa diskusi beberapa menit untuk persiapan nanti ujian tengah semester, gitu ya. Jadi nggak kerasa memang sudah di pertengahan semester lagi. Tentunya yang akan diujiankan adalah materi yang terkait learning outcome yang di sesi 1 dan sampai sesi 7, seperti itu. Ya. Kalau gitu Bapak akan mulai dari share screen ya. Bapak akan share screen. Kita akan bahas dulu resume dari sesi 1 sampai sesi 6. Bentar. Sudah terlihat di layar kah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kembali kita ke sesi sesi pertama itu seperti kita ketahui bahwa di sesi awal ini yang bagian sesi 1 ini mengenai prinsip dasar sistem telekomunikasi. Nah, ini di ini tentunya menjadi konsep utama dari sistem telekomunikasi. Tujuan yang outline di sini pengertian dasar sistem telekomunikasi. Di situ ada komunikasi gelombang radio, komunikasi analog, kemudian ada komunikasi digital, dan macam-macam sistem telekomunikasi. Nah, di sini tentunya kita harus mengetahui bagian utama, 3 bagian utama dari sistem telekomunikasi. Ada pengirim, yaitu transmitter, kemudian ada penerima, itu receiver, dan ada media kanal atau transmisi, atau transmission medium atau channel, gitu ya. Di situ ada secara harfiah bahasa definisi dari telekomunikasi. Tele artinya jauh, dan kemudian komunikasi berhubungan dengan pertukaran informasi. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah sistem telekomunikasi, ini bagian utamanya. Ya, tadi yang dimaksud dengan 3 bagian tadi ada di dalam link kotak yang ada garis putus-putus itu. Ada transmitter, ada kanal, dan kemudian ada receiver, gitu ya. Nah, di luar itu ada hal-hal yang juga menjadi bagian utama dari komunikasi. Telekomunikasi intinya adalah mau menyampaikan informasi. Jadi di situ ada information source yang mengirimkan ke transmitter, kemudian kanal receiver, dan kemudian keluar menjadi informasi juga, ya. Tapi informasi di sini adalah user of information, informasi yang akan diperoleh oleh luaran. Dan yang selain dari dua itu ada juga di situ yang mempengaruhi terhadap sistem telekomunikasi adalah dinamakan dengan noise atau gangguan, gitu ya. Jadi di sini informasi yang dikirimkan ini bisa berupa data, ya, gambar, suara, teks, dan sebagainya, gitu ya. Ini bagian utama dari sistem telekomunikasi yang harus benar-benar dipahami tadi di prinsip dasar telekomunikasi, bahwa gambaran utamanya, simpelnya itu adalah terbagi menjadi seperti ini, gitu ya. Kalau kita tambahkan lagi berarti tadi ada 6 bagian ini. Selain 3 bagian yang di dalam, ada 3 bagian lagi yang di luar. Sumber informasi, informasi yang diterima, kemudian ada noise. Ya, noise ini gangguan yang tidak diinginkan. Oke, ini resume saja komponen sistem telekomunikasi tadi ya, seperti itu. Informasi, pengirim, pemancar, media transmisi,
Nah, tadi di channel ini tadi ada media transmisi ya, apa yang akan dipakai. Kemudian ada aturan protokol tambahannya di sini. Maksudnya apa? Regulasi ya, itu memang tidak ada di dalam bagan. Di sini apa? Regulasi transmisian yang disepakati bersama nanti misalkan protokol untuk transmisi radio di berapa, di televisi di berapa, frekuensi dan berbagai halnya yang memang juga harus disepakati karena tiap negara nanti berbeda, gitu ya. Ini media transmisi ya, nanti juga dijelaskan di sesi-sesi berikutnya. Ada copper, fiber optic, wireless. Ini komunikasi analog, ya. Kalau komunikasi analog ini contoh pada telepon ini saluran layanan telepon merupakan komunikasi analog bisa antara ada data, ada saluran bentuk digital. Pokoknya perbedaan antara analog dan digital ini kuncinya di IC sebetulnya. Ketika sebuah perangkat itu tidak menggunakan sebuah IC, artinya di situ tidak ada data digital. Tapi tonggak sistem komunikasi digital itu dengan ditemukannya IC. Gitu. Kalau di analog ini adalah komponen-komponen analog. Komponen analog ini ya kayak misalnya resistor, transistor yang langsung mengolah sinyal-sinyal listrik. Gitu ya. Jadi listrik masuk resistor kan langsung dihambat arusnya keluar, jadi arusnya lebih kecil kan seperti itu. Nah, sedangkan listrik yang masuk ke dalam IC itu yang dirubah itu bukan besaran listriknya, tetapi di situ dikodekan dulu sebelum masuk ke IC itu oleh namanya ADC, Analog Digital Conversion. Dirubah dulu sehingga listrik dengan tegangan sekian dapat dikodekan menjadi misalkan 1001 gitu kan, ada biner 4, ada biner 8. Nah, baru itulah yang diolah oleh IC. Ya, jadi itu diolah secara digital. Kode-kode itulah yang kemudian diacak, dirubah sehingga output-nya pun akan berubah naik atau tingginya. Nah, di output-nya pun sama. Nanti ada DAC, digital to analog converter. Pada akhirnya jadi analog lagi. Cuma di sini proses pengolahannya secara digital. Nah, ini yang membedakan, ini komunikasi analog contohnya. Nah, komunikasi digital di sini udah ada controller or PBX di sini, tentunya di situ ada IC yang dimana digital network ini ya tadi udah berbicara masalah data, coding dan sebagainya, gitu ya. Telekomunikasi ini arah ya, ada mobilitas yang banyak menerima. Kalau arah seperti ini, satu arah, setengah dua arah, half duplex sama yang full duplex. Komunikasi antar dua arah. Gitu ya, kayak telepon GSM ini sudah dua arah. Kalau misalnya satu arah, contohnya HP. Nah, ini setengah dua arah ini half duplex ini, jadi dia bisa tapi tidak secara langsung, tetap ada switch-nya gitu ya. Jadi dia tidak secara langsung bisa menghubungi TXRX, tetapi di situ tetap harus menggunakan switch dulu baru bisa menghubungi. Gitu ya. Ada komunikasi fix berdasarkan mobilitas, jadi komunikasinya dia diam di satu tempat gitu ya. Ada point to point, ada point to multi point, ada multi point to multi point. Nah, di sini contoh yang nomor B, point to multi point adalah broadcast ya. Radio, televisi dan lainnya itu dari satu titik ke beberapa titik gitu ya. Nah, itu prinsip awal banget itu di bab 1. Lebih detailnya ada di lecture note ya. Silakan dipelajari lagi. Kemudian yang sesi 2 ini sorry. Ini maaf ya. Ini tadi pengantar aplikasi komputer ini. Nah, jadi kebuka ke situ. Bentar ya. Harusnya yang ini nih, sistem. Nah, ini juga masih berbicara tentang prinsip dasar ya. Artinya di sini selain tadi sudah Bapak jelaskan, ada beberapa hal lagi yang kita perdalam tentang propagasi, gitu ya. Ada media transmisi, dan juga ada tentang antena, gitu ya. Kalau antena ini bicaranya nanti udah ke wireless, gitu ya. Nah, ini propagasi gelombang radio. Jadi tadi ini berbicara tentang wireless nih ya. Jadi gelombang radio yang
dipancarkan oleh antena di udara terbagi menjadi 4. Ada langsung, ada troposfer, ada tanah, dan ionosferik. Ya, jadi gelombang radio yang memancar di udara ini ada 4 jenis. Karakteristiknya, nah ini seperti ini. Jadi ada tadi gelombang tanah, ya. Nomor 1 ini yang menyusuri tanah, jadi ada yang merambat di bumi. Kemudian gelombang yang menuju lapisan ionosfer, yang kemudian nanti lapisan ionosfer ini akan memantulkan kembali si sinyal tersebut. Kemudian ada gelombang troposfer. Troposfer ini lapisan di bawah ionosfer. Di situ juga memantul, gitu ya, memantul, tetapi nanti range-nya akan terbatas. Berbeda dengan gelombang ionosfer yang range-nya nanti akan cukup jauh, karena di situ dipantulkannya cukup di atas ya, cukup jauh. Nah, kemudian yang keempat itu gelombang langsung. Kalau gelombang langsung ini line of sight, jadi gelombang yang memang dipancarkan dari satu BTS ke BTS, misalkan satu garis lurus, itu yang tidak dipantulkan gitu ya. Yang tidak dipantulkan artinya hanya dari satu point to another point itu langsung ditransmisikan. Itu propagasinya seperti itu. Di sini ada lapisan tadi ionosfer ini bermacam-macam. Ternyata di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan ya. Ada lapisan D, lapisan E, F, F1 dan F2 gitu ya. Nah, itu nanti frekuensi atau komunikasi yang akan kita gunakan kalau kita pancarkan gelombang radio ini ke lapisan ionosfer akan mempengaruhi terhadap nanti jarak atau pantulan apa yang cocok gitu. Jadi sistem telekomunikasi apa yang cocok nih untuk lapisan ionosfer tertentu. Ini media transmisi, ya, ada sirkuit dan channel, ada line and trunk. Ini line and trunk itu garis dan percabangan sebetulnya ya. Jadi di media transmisi ini satu transmitter bisa digunakan satu garis, suatu jalur, kemudian jalur ini dicabangkan kembali dan cabang ini kemudian tersambung-sambung kembali gitu ya. Ini dalam sirkuit apa? Telepon ya. Yaitu dalam telepon, media transmisi juga ini ininya apa? Jenis media transmisinya. Ada yang guided ini apa? Gelombang yang terpadu dan unguided ini gelombang yang tidak terpadu. Ini gelombang elektromagnetik tentunya menjadi basic yang sangat penting untuk dipahami juga. Kenapa bisa disebut dengan gelombang elektromagnetik? Ya, ini bermula dari hukum Faraday dulu ya, percobaan Faraday di mana sebuah konduktor ini kan penghantar listrik yang paling baik, gitu ya. Konduktor ini contoh misalkan besi. Ketika besi ini kemudian dialiri arus listrik, ya, jadi ada arus listrik yang masuk ke dalam besi. Michael Faraday menemukan bahwa si besi ini otomatis pasti akan menghasilkan listrik gitu kan. Nah, ternyata selain listrik di sekitar besi tersebut itu dihasilkan yang dinamakan dengan medan magnet gitu. Ya, jadi besi yang dialiri arus listrik itu di sekitar besinya itu menghasilkan medan magnet. Dia buktikan dengan kompas ya. Kompas itu kan berubah-ubah tergantung kutub magnet nih ya. Ketika kompas ini didekatkan ke konduktor tadi, besi tadi yang sudah dialiri listrik, ternyata jarum jamnya ini ngaco, terganggu. Disitulah pembuktiannya bahwa di daerah sekitarnya itu ada magnet, gitu. Nah, sehingga dari sinyal listrik yang masuk ke dalam konduktor ini akan menghasilkan gelombang, gitu kan, gelombang yang meradiasi ke sekitarnya, sehingga dinamakan gelombangnya itu adalah gelombang listrik dan gelombang magnet karena ada dua komponen tadi. Jadi dari konduktor ini, contoh konduktor antena ini akan meradiasi ke udara. Itu kenapa disebut gelombang elektromagnetik? Karena di dalam gelombang yang terpancarkan di udara akibat percobaan tadi bukan hanya listrik saja, jadi bukan hanya gelombang elektro saja, tetapi di situ mengandung unsur-unsur magnet. Dengan begitu, maka dinamakannya adalah gelombang elektromagnetik. Artinya di situ dilihat di gambar di sini ada dua variabel nih, yang putih ini adalah gelombang listriknya dan magnetnya ini adalah horizontal ini gitu ya. Jadi 90 derajat. Jadi ketika memancar itu ada listriknya, ada magnetnya. Itu dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik inilah yang kemudian dewasa ini kita gunakan untuk telekomunikasi
misalkan radio, wireless dan sebagainya. Artinya di situ ada listrik, ada magnet, ya tentunya juga ada besaran-besaran gelombang seperti amplitudo, frekuensi, ya, dan periode. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah atau disebut dengan gelombang radio memiliki frekuensi-frekuensi yang tertentu. Tadi kan kerapatan. Ingat frekuensi ini kan banyaknya getaran dalam 1 detik gitu. Jadi kalau misalkan frekuensinya tinggi ya berarti gelombangnya itu akan rapat gitu. Karena di dalam time 1 detik terjadi beberapa getaran kayak gitu. Nah itu tolong dipahami tentang gelombang elektromagnetik karena ini esensial juga dalam sistem telekomunikasi ya. Nah ini akhirnya gelombang elektromagnetik yang memancarkan dengan frekuensi-frekuensi tertentu ini oleh manusia diklasifikasikan, gitu ya. Nah ini pun klasifikasi frekuensi ini juga akhirnya berpengaruh pada sistem telekomunikasi yang ideal digunakan, gitu ya. Yang ideal digunakan. Sehingga di sini kita punya kesepakatan tadi aturan protokol tadi yang mayoritas seluruh negara hampir sama. Gitu ya. Contoh misalkan telekomunikasi radio ini di very low frekuensi 3 kHz sampai 30 kHz. Itu silahkan bisa digunakan untuk telekomunikasi radio, navigasi, radio maritim atau komunikasi pada kapal. Gitu ya. Jadi disepakati gitu. Contoh di kita kan radio ya 88 sampai 108. Itu frekuensi yang memang disediakan khusus untuk telekomunikasi radio gitu kan ya. Nah, di luar itu untuk telekomunikasi lainnya ya diatur kembali di frekuensi-frekuensi yang lainnya. Contoh ini low frekuensi, medium frekuensi, nih kan TV itu di segini. Jadi ingat gini loh, maksud frekuensi itu seperti ini. Contoh simpelnya saja, misalkan suara kita, Bapak ini kan berbicara. Di pita suara ini bergetar. Ingat, getaran dalam 1 detik itu dinamakan frekuensi. Pita suara Bapak ini bisa menghasilkan frekuensi antara 30 Hz sampai 3000 Hz. Gitu ya, 30 sampai 3000 Hz. 3000 Hz itu adalah 3000 getaran dalam 1 detik gitu. Misalkan dalam garis amplitudo ini 1 detiknya seperti ini, 3000 getaran. Kebayangkan padatnya itu bagaimana. Sedangkan 30 Hz berarti 30. Getaran itu, gelombang itu kan atau getaran itu satu gelombang itu satu bukit satu lembah, satu bukit satu lembah. Berarti 30 Hz itu ada 30 bukit, 30 lembah. Gitu ya. Nah, kenapa suara Bapak ini bisa didengar oleh telinga kalian? Gitu ya. Kenapa suara Bapak ini bisa terdengar oleh telinga kalian? Karena telinga kalian itu punya spesifikasi yang sudah lahiriahnya diciptakan seperti itu, memiliki spesifikasi bisa menangkap frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Gitu. Tadi suara Bapak kan dari 30 nih sampai 3000 Hz. Kenapa bisa terdengar? Karena frekuensinya matching, ada di dalam range frekuensi yang diterima oleh telinga kalian. Gitu, ya. Jadi kalau ketika Bapak ngomong pada frekuensi 100 Hz, ya pasti akan terdengar oleh kalian karena kalian spesifikasi telinga manusia itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Artinya 100 Hz ada di situ. Jadi pasti akan tertangkap oleh telinga. Tetapi ketika Bapak misalkan mengeluarkan suara, misalkan alat musik atau apa, dari suara itu muncul frekuensi misalkan 10 Hz atau 5 Hz. Itu pasti tidak akan terdengar oleh kalian. Gitu. Ya. Karena 5 Hz ini di bawah 20 Hz. Sedangkan spesifikasi telinga kalian ini dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ataupun kalian punya alat namanya osilator, kalian membunyikan sebuah suara, frekuensinya kemudian kalian tinggikan sampai 3000 Hz. Itu tidak akan terdengar oleh kalian. Ya. Karena spesifikasi kalian adalah 20 Hz. Jadi tidak akan terdengar, tidak akan ada komunikasi ketika itu tidak match. Gitu ya. Nah, ini makanya contohlah di aplikasi HP banyak lah. Coba kalian mengeluarkan untuk mengetes orang tuh masih normal apa enggak gitu kan telinganya. Bunyikan di frekuensi 30 Hz. Enggak akan kedengar apa-apa. Padahal itu keluar itu dari alat osilatornya, bunyinya itu.
Tetapi oleh kalian tidak akan terdengar pasti. Tetapi kalau misalkan di HP itu ada aplikasi mengeluarkan suara di 10.000 Hz, masih terdengar. Ya artinya kalian normal. Normalnya 20 sampai 20.000 Hz. Speknya terlalu lebar pun kalian bisa dikatakan nggak normal. Ya. Misalkan kalian di bawah 20 Hz bisa didengar tuh. 10 Hz, 5 Hz ya, sampai 1 Hz kedengaran tuh oleh kalian. Semut lagi jalan aja di tehel itu lagi jalan-jalan itu kedenger oleh kalian gitu kayak pasukan berbaris. Wah itu juga nggak normal gitu ya. Kalian nggak bisa tidur gitu kan seperti itu. Nah, yang normalnya kita di 20 Hz. Ya kadang ada juga orang-orang yang dikatakan six sense. Bisa ngedengar gini-gini. Ya mungkin ya telinganya punya spesifikasi yang berbeda yang nggak normal. Misalkan bisa mendengar makhluk halus lagi jalan gitu kan itu kan sangat rendah frekuensinya, tidak akan terdengar. Itu mah another case gitu ya, another case. Nah itu jadi seperti itu. Nah jadi kuncinya adalah komunikasi bisa nyambung itu kalau frekuensinya sama. Contoh misalkan di radio NBS memancarkan di frekuensi di 92,3 MHz. Sinyal aslinya adalah sinyal suara tadi, sinyal si penyiar yang tadi rentangnya kata Bapak manusia itu hanya 30 sampai 3.000 Hz suara manusia. Kok bisa jadi 92,3 MHz? Mega ini juta ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu ditumpangkan nanti namanya proses modulasi. Kalau kita ini mah kalau kita mau ke Bandung pasti naik bis. Nah, bis ini adalah si frekuensi carrier-nya. Frekuensi carrier-nya adalah di 92,3 MHz. Frekuensi yang cukup tinggi. Ya. Itu nggak akan kedengar oleh telinga kita. Telinga kita kan tadi 20.000 Hz atau 20 kHz. Itu ditumpangkan di 92,3, dipancarkanlah tadi broadcast ke udara. Gimana biar bisa tertangkap terdengar oleh device alat radio, contoh di mobil ada radio nih, agar siaran NBS ini bisa terdengar. Ya makanya tuningnya kan dirubah tuh kan, ada tuning kan di radio itu. Dipaskan juga antenanya itu tuning penerimanya itu di 92,3 MHz. Ketika dituning di 92,3 MHz, artinya matching lah antena yang ada di radio di mobil itu dengan yang dipancarkan. Sehingga tadi komunikasi bisa terjadi. Meskipun itu baru satu arah gitu ya. Dari broadcast radio ke mobil itu antenanya akan menerima 92,3 Hz, kemudian dipisahkan lagi namanya proses modulasi antara sinyal informasi dengan frekuensi karir. Si bisnya mah didiemin aja di terminal gitu. Yang orangnya ini yang menuju ke tujuan gitu kan. Suaranya yang ini hanya bisa didengar oleh manusia. Nah, ini frekuensi yang ada di alam semesta ini kan free, bebas gitu ya. Orang mau bikin getaran gitu kan, mau bikin getaran kan jadi frekuensi gitu ya. Nah, ini gimana nih untuk mengaturnya adalah Kominfo dan sebagainya di tiap negara ini jangan sampai setiap frekuensi ini saling mengganggu gitu ya. Misalkan kalau TV udah diatur nih di 400 MHz sampai 800 MHz, itu untuk telekomunikasi TV. Radio 88 sampai 108. Jadi nanti ketika bikin alatnya itu jangan sampai bentrok gitu, bikin antena dan sebagainya. Jadi misalkan siaran televisinya keganggu gara-gara ada siaran radio kayak gitu, ya. Nah ini untuk di sini ada frekuensi-frekuensi dan untuk sistem komunikasi yang digunakannya ya. Ini sampai ke satelit, sampai ke penelitian luar angkasa, militer dan sebagainya, ini sudah diatur. Kalau mau kita bikin sebuah sistem komunikasi satelit, jangan main di frekuensi radio, kan? Menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan ini dalam rangka menjaga biar si radionya pun tidak terinterferensi seperti itu. Gitu ya. Oke, nah ini tadi antena ya. Antena ini bagian juga yang sangat krusial. Karena apa? Contoh misalkan tadi radio NBS punya antena pengen memancar di 92,3 MHz. Artinya antena yang didesainnya pun harus bisa matching. Karena di sini osilator tadi yang pengeluar apa? Yang bisa menghasilkan frekuensi carrier tadi di 92,3 MHz tidak akan maksimal terpancarkan dengan baik 100% kalau antenanya didesain tidak di 92,3 MHz. Kalau antenanya didesain anggap di 80 MHz atau ngaco nih, itu nanti akan balik lagi tuh. Jadi 92,3 MHz daya radiasi sinyal listrik yang mau dipancarkan ini akan balik lagi.
ya, tidak akan terradiasi sempurna, artinya mungkin bisa 70% yang baliknya. Kalau baliknya sampai 100% berarti antenanya ngaco banget gitu ya. Nah, ini yang baik ya mungkin ya sekitar 10% atau 5%. Jadi yang 90% itu bisa terpancarkan. Kuncinya antenanya didesainnya harus sesuai dengan frekuensi yang mau dipancarkan. Makanya desain antena ini nanti ada mata kuliah terpisah sebetulnya. Artinya bagaimana sih kita mendesain antena untuk sebuah radio, bagaimana kita mendesain antena untuk sistem telekomunikasi GSM, telepon, atau TV, atau satelit, dan sebagainya. Tentunya kan kalian lihat, bentuknya beda-beda kan gitu. Kalau untuk radio bentuknya gede, untuk HP kecil. Nah itu kenapa? Nah itu ada rumusnya gitu ya. Kenapa untuk HP ini kecil bentuknya, sedangkan untuk TV ini kok bentuknya kok harus besar? Ya, kenapa antena untuk HP nggak sebesar TV? Bayangkan kalau antena HP-nya segede TV itu pasti kalian bawa-bawa antena tuh kan ke kampus gitu ya, antena HP segede TV. Nah itu sebenarnya ada hitungannya gitu ya. Nah, nanti Bapak ajarkan gitu ya. Kuncinya semakin semakin besar frekuensi, maka antena akan semakin kecil. Tapi semakin kecil frekuensi kerja yang digunakan ya, contoh tadi kayak radio gitu kan 88 MHz, itu maka ukuran antenanya pasti akan besar. Seperti itu. Ya. Ini sifat-sifat antena ya. Jadi tadi fungsinya antena sebagai gate tadi ya, sebagai gate di mana komunikasi itu nantinya akan bisa berjalan. Nah itu di sesi 2, kemudian di sesi ini kalau misalkan Zoom-nya mati, nanti login aja di link yang sama ya. Biasanya kan suka ada yang 45 menit gitu, nggak kerasa karena lagi padat gitu ya. Nanti kalau misalkan kita tiba-tiba keluar, kita login aja di link yang sama gitu ya. Sesi 3, ini tentang telepon ya. Ini memang sistem telekomunikasi telepon ini bisa terbilang juga memang untuk yang di dasar ini dasar yang fundamental gitu ya. Yang sekarang berkembang kan lebih ke GSM gitu ya. Nah ini memang bisa dipelajari juga awal mula dari telepon ini seperti apa, ada transmisi, switching, dan signaling, dan ini masih digunakan sebetulnya di wireless kayak mobile communication sekarang, penomoran telepon dan sebagainya masih gitu ya. Tapi ini sebagai dasar saja. Nah di sini juga dijelaskan tentang prinsip mikrofon ya, karena kita ketahui bahwa titik berkembangnya telekomunikasi ini dengan ditemukannya telepon kan waktu entahlah 1800 atau berapa oleh Alexander Graham Bell. Nah, disitulah awal mula telekomunikasi ini grow ya, berkembang. Makanya di sini ada prinsip kerja mikrofon nih. Kalau rekan-rekan lihat di sini mikrofon ini sebagai transducer. Untuk apa? Mengubah sinyal-sinyal suara kita yang natural ini atau akustik disebutnya, gimana biar menjadi sebuah gelombang listrik. Kenapa harus diubah menjadi gelombang listrik? Agar bisa diolah oleh komponen-komponen elektronik seperti resistor, analog, mau digedein suaranya, mau dikecilin, mau di apa gitu kan. Nah, itu adalah kunci utamanya kalau suara adalah di mikrofon. Sehingga di sini dilihat mikrofon ini ada diafragma, serbuk arang, ada baterai di sini, sehingga nanti jadilah sebuah arus gitu ya. Jadi mikrofon ini sebagai gate bagaimana suara akustik ini bisa berubah menjadi sebuah gelombang listrik gitu. Nah, udah jadi gelombang listrik mah enak kan, mau diolah oleh rangkaian apa gitu kan, mau diloloskan sinyal carrier-nya, mau ditambah sinyal carrier pakai oscillator, mau di ini. Nah, ini udah ini. Ini prinsip utamanya itu ya. Jadi telepon ini mengubah ini sinyal-sinyal listrik ini kemudian diaruskan melalui tembaga gitu kan. Kalau dulu kan lewat jalur kabel tembaga. Di sisi sananya, di sisi penerimanya ada komponen lagi yaitu adalah transducer. Ya, transducer ini adalah mengubah sinyal-sinyal listrik ini menjadi gelombang akustik kembali. Dinamakan speaker ya. Ini kebalikannya. Jadi sinyal-sinyal listrik yang sudah berubah ini, yang sudah diolah oleh telepon ini, kemudian menjadi suara kembali. Ya. Jadi di sini adalah menggunakan speaker, sehingga bisa didengar kembali.
mungkin kan jadi lebih keras suaranya atau amplitudenya lebih kecil atau frekuensinya lebih tinggi seperti itu. Oke, ini prinsip kerja telepon. Ini bagian-bagian pesawat telepon. Ini memang basic ya. Silakan saja diperdalam kembali ya. Ini juga jaringan-jaringan yang dibangun dulu ya dalam telepon ini. Switch signaling ini ya tadilah kawat tadi, gimana kawat ini nyambung. Kalau kayak kita waktu main kecil itu ada tuh bekas aqua dikasih kawat untuk layangan tuh kenur. Nyambung ke sana kan, di sana dikasih aqua lagi. Halo, 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 nyambung kan. Itu kan berarti merambat melalui medium gitu kan, meskipun di situ tidak dirubah menjadi sinyal listrik gitu, tapi ada getaran. Nah, ini gimana nih si jalur si kenurnya ini kalau banyak orang nih biar bisa nyambung ke sana, bisa nyambung ke sini atau gantian dan sebagainya, maka diperlukan ya switching dan signaling gitu. Di switch kayak jalur kereta, oh switch ke sini baru dia bisa ngomong ke sini, switch ke sini baru bisa ngomong. Nah, kurang lebih kayak gitulah sederhananya gitu ya. Nah, zaman dulu ini perangkat-perangkatnya cukup analog nih ya, manual gitu kan. Bagaimana ketika orang melakukan panggilan, langsung switch-nya itu pindah ke jalur itu. Ya, switching dan signalingnya itu. Oke. Signaling ini ya. Ini ada metrik. Ya tadi, jalur-jalur tadi gimana jaringan itu memulai dan maupun mengakhiri. Nah, itu signaling. Jadi, signaling mulai berjalan ketika kita memulai hook up itu, mengangkat tek, ada nada sambung. Nah, itu sudah mulai itu signaling. Ketika nomor dipencet, kemudian ini kemudian terjadi komunikasi dan diakhiri, disitulah signaling juga off gitu ya. Oke, itu ini juga ada rotary dulu kayak gini ya, rotary tune dialing ya. Ada rotary, ada tune dialing, ada yang diputar kayak gini, kemudian ada yang dipijit. Sekarang sih ya mayoritas tune dialing gitu ya. Ini penomoran yang digunakan dalam telepon. Itu sesi 3, kemudian sesi 4, bentar. Ini tentang jaringan telekomunikasi ya. Di sini berbicara transmisi. Tadi masih sambungan dari tadi ya. Tetap, jadi pokoknya mah concern-nya itu di mata kuliah ini hanya 3 bagian itu intinya gitu ya. Klasifikasi telekomunikasi atau jaringan, ada broadcast, switched ya, circuit switching, message switching, packet switching, topologi jaringan ya. Tadi kan menggabung-gabungkan jalur tadi komunikasi, ada star, mesh, ring, bus, dan tree gitu ya. Itu sekilas tentang telekomunikasi ya. Nah, ini juga berkembang akhirnya kan ke digital ya. ISDN, ada PSTN, Public Switched Telephone Network yang sekarang dipakai. Jaringan publik utama, ini jaringan PSTN, ada line and trunk ya. Ada juga cellular telephone network yang sekarang berkembang, ya mobile telephone network ya. Ada PLMN. Nah, ini lebih jauhnya tentang mobile. Nih, jadi kalau mobile ini dalam bentuk sel-sel. Ketika kita berada di satu tempat, sel itulah yang digunakan untuk komunikasi, ada BTS. Jadi seluler itu dari situ. Nah, ini sel-sel ini kayak sarang lebah gitu. Jadi dalam bentuk sel-sel. Jadi ketika ada user menggunakan telepon di sini, jaringan yang melayaninya adalah sel ini gitu. Sel ini. Nah, ini yang di dalam ini terbagi-bagi. Ada sel yang di luar. Ketika dia pindah itu akan pindah sel. Selnya pindah kemana? Selnya pindah. Makanya dinamakan dengan seluler gitu ya. Oke. Nah, ini zaman dulu ada fax ya atau telex gitu ya. Ada pager juga nih perkembangannya ya. Mungkin kalian mah nggak mengalami itu pager ya. Radio dan televisi ini tadi ya, radio dan televisi itu point to multipoint ya. Ini lebih jauhnya lagi sih ini tentang nah ini public switch nih ya. Kalau kita lihat ini network kita saat ini tuh kayak gini loh gitu. Ada yang di mobil, ada yang seperti ini, ada yang dari komputer dan sebagainya, ada yang dari rumah, ada yang dari PABX, semuanya terhubung ini gitu ya. Sekarang apalagi sudah
menggunakan internet gitu ya. Ada istilahnya voice over IP ya, seperti kalian nelpon lewat WhatsApp ini itu menggunakan teknologi yang dinamakan VoIP gitu ya. Ini lebih ke manajemen telekomunikasi ya. Jadi ada juga program studi yang memang concern untuk mempelajari tentang manajemen telekomunikasi, bukannya program studi ya. Perusahaan juga kayak Telkom ini ya, yang diurusinnya bukan hanya masalah teknis, yang di atas-atasnya masalah manajemennya juga itu diurusin gitu ya. Kayak rekayasa traffic gimana nih jam segini biar nggak padat gitu kan, penentuan kuota, besarnya kuota dan sebagainya itu di manajemen telekomunikasi. Ya, Bapak rasa yang ini di pertemuan 4 itu, kemudian pertemuan 5, barusan 5 ya, barusan 5 ya, kemudian yang di 6. Nah, ini sistem transmisi ya. Ini jadi 2 bagian di lebih detail lagi. Bagian pertama, ini ya udah jelas lah transmisi ini bagaimana proses kita mentransmisikan di situ. Ada pemancar, kanal transmisi ya. Kemudian receiver, ada noise. Nah, di sini juga dijelaskan lebih detail tentang yang dari luar ini bukan hanya noise atau draw saja, ada atenuasi redaman, ada distorsi, dan juga ada interference atau interferensi. Nah, ini kasus-kasus kayak radio tiba-tiba keganggu atau ada saluran apa, itu dinamakan interferensi. Artinya ada osilator yang menghasilkan frekuensi carrier itu yang bocor. Jadi dia itu tidak membuat sistem yang seharusnya memancar di frekuensi itu. Ya, dia juga memancar di frekuensi itu. Makanya Kominfo seharusnya bisa mendeteksi nih setiap radio itu jangan sampai ada yang bocor dan akhirnya komunikasi yang lain terganggu gitu ya. Contoh di komunikasi pesawat terganggu ataupun biasanya terganggu di TV, tiba-tiba ada saluran radio misalkan seperti itu ya. Klasifikasinya di sini ada 4 ya, ada analog versus digital, baseband versus passband, serial dan paralel, serta sinkronos dan asinkronos gitu ya. Transmisi analog ini ya, contohnya radio siaran AM, FM, transmisi digital, contohnya ya LAN, ISDN, ini sudah berbicaranya dengan komputer ya. Ada di sini tanpa modulasi, ada baseband ya, contoh transmisi baseband digital, LAN, dan sebagainya. Ada passband juga, transmisi passband analog, seperti itu. Ada serial, nah ini udah bicara digital ya. Nah, ini kalian mungkin harusnya sudah dapat nih teori biner ya. Nah, jangan sampai lupa lagi nih, kayak misalkan nih 11010010. Ini berapa coba ininya? Desimalnya. Nah, masih ingat nggak? Belajar kan sistem digital? Mungkin dengan Pak Aryo kayaknya. Kalau ada yang bisa jawab ini berapa nih? Harus dihitung dulu ya. Ini 8 bit nih ya. Ini 8 bit, artinya yang terakhir ini pasti 128 ditambah 64 ya, 32 ditambah 16 nih. 128 ditambah 64 ditambah 16 ditambah 2. Nah, itu nilainya. Ya. 128 tambah 64 berapa? 192. Nih, 192 tambah 16. 208. Berarti ini 210 gitu. Ini harus diingat lagi tuh biner ya, di digital itu. Itu serial transmisi, ada paralel. Kalau serial itu dikirimkannya itu kayak gitu, berurutan. 1101110 gitu aja sesuai waktu tuh per digit. Tapi kalau paralel itu tadi dalam satu waktu itu semua digitnya langsung dikirimkan. Gitu ya. Ini tadi 01001 ini ada line-nya khusus, paralel, 7 line langsung dikirimkan gitu. Diterimalah di sana gitu. Jadi memang lebih cepat paralel gitu ya. Oke, ini transmisi digital ya. Ini bicara tentang noise ya. Ada draw noise, yaitu sinyal yang tidak diinginkan tapi selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Ada internal noise, ada external noise. Ya. Misalkan dari dalam perangkat,
Adapun yang dari luar misalkan faktor cuaca dan berbagai hal. Kalau dari perangkat, misalkan tadi error-error suhu dan sebagainya, itu akan mempengaruhi atau disebut juga dengan noise gitu ya. Oke, kemudian internal noise, itu ada dijelasin ya tadi external noise, thermal noise ya. Situ ada contoh-contoh soal yang mungkin di tugas juga sudah dikerjakan ya. Nah, Bapak sudah cek juga tugas-tugasnya. Nah, intinya jawabannya sih udah oke ya. Ada beberapa saja yang salah gitu ya. Nah, dia transmisi kabel tembaga. Nah, ini jenis-jenis kabel tembaga ya. Nah, ini yang sifatnya wire ya. Nah, menggunakan kabel. Ini pun tiap kabel itu ada redamannya. Tadi kan atenuasi, jadi tidak semuanya. Jadi beli kabel pun kan suka ada yang murah, ada yang mahal, itu spesifikasinya beda-beda gitu ya. Ada kabel koaksial ini seperti ini juga untuk antena. Ya. Ada kabel serat optiknya, yang fiber optik yang sekarang ini banyak digunakan untuk internet. Jadi kalau serat optik ini ya yang disalurkannya ini bukan lagi listrik ya di dalamnya itu, tetapi adalah cahaya. Ya, jadi makanya di dalam kabel serat optik ini, sebelum masuk ke kabel ini ada perangkat lagi yang dinamakan dengan kayak ADC tadi. Jadi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Gitu. Jadi cahaya, jadi listrik-listrik tadi dirubah jadi cahaya, dikodekan. Apa yang berbeda dari cahayanya? Intensitas cahayanya. Ada yang cahayanya terang, ada yang redup sekali, ada yang terang. Itu adalah hasil dari kode pengkodean konversi dari sinyal listrik. Gitu ya. Itu nama perangkatnya, salah satunya komponennya itu avalanche photodiode. Jadi dia akan menangkap sinyal listrik, kemudian dia mengubah. Jadi cahayanya itu akan berubah-ubah tergantung dari sinyal listrik yang masuk. Gitu ya. Ini juga yang mungkin saat ini serat optik ini menjadi solusi yang paling jitu karena kecepatannya luar biasa. Jadi kecepatan cahaya ini kan sangat tinggi ya. Sehingga jadi sekarang ini ya untuk komunikasi yang pengen cepat ya pakai serat optik, internet dan sebagainya. Bayangkan kecepatan cahaya itu kayak gini. Kalian punya senter nih, lampunya di sini. Ketika kalian nyalakan, tiba-tiba ke tembok, tiba-tiba cahayanya ada di tembok. Seketika itu juga. Nah, itulah yang dinamakan dengan kecepatan cahaya itu. Ya, 3 × 10⁸ itu kayak gitu. Cahayanya awalnya di sini, di bawah lampu di sini, di lampu sini, center sini. Kemudian ketika di turn on ke sebuah tembok yang jaraknya mungkin 1 meter, 2 meter, tiba-tiba cahayanya ada di tembok. Ya. Nah, itulah saking cepatnya kecepatan cahaya itu seperti itu. Makanya fiber optik ini menjadi banyak digunakan saat ini. Ya, ini di dalamnya mungkin yang di Telkom atau yang kerja ini pernah lihat lah bagaimana bentuk fiber optik ini secara realnya. Di lab kita juga ada kalau nggak salah. Ini sangat dangerous ya. Kalau nusuk ke pori-pori kulit kalian itu bahaya. Hati-hati main fiber optik itu. Bisa masuk ke pembuluh darah tuh si kaca-kacanya itu. Masuk ke pembuluh darah ya ke jantung ya bahaya lah. Gitu. Jadi jangan sampai nusuk tuh ke jari kalian atau apa gitu ya. Nah, itu di sesi 6 dan sesi terakhir yang juga di-upload dan ini lanjutannya ya. Masih ditransmisi lah gitu ya. Lebih ke di sini secara umum tadi transmisi radio ya Bapak jelaskan gitu ya. Nah, tadi nih di sini nih. Sinyal informasi kemudian modulasi tadi. Disinilah ditumpangkan dengan sinyal carrier tadi ya. Yang dihasilkan oleh osilator. Osilator ini perangkat yang bisa membangkitkan frekuensi untuk menumpangkan sinyal informasi ke sinyal ini. Kayak BIS-nya tadi lah. 92, MHz-nya itu dibangkitkan oleh osilator. Kemudian RF processing diproseslah di sini. Gitu ya, diproses sebelum dipancarkan. Ini antenanya. Harus matching semua ini. Kalau 92,3 MHz semuanya harus bisa matching di situ. Baru bisa dikirimkan, diproses dulu, kemudian didemodulasi lagi. Dipisahkan tadi antara carrier dengan sinyal informasi. Ya, ini kayak tadi BIS-nya tadi ya. Nah, ini propagasi juga tadi udah dibahas ya. Ini lapisan-lapisan ionosfer. Ini ada perhitungan power link budget ya. Bisa dikerjakan transmisi satelit.
Ini udah satelit ya, frekuensinya ada di sini. Frekuensi-frekuensi ini digunakan untuk apa? Seperti yang tadi ya. Ada parameter transmisi ini harus dipahami, ada daya, gain, redaman, lebar pita, ada raw noise. Nah ini istilah ini bagi anak elektro harus paham. Signal to noise ratio, interferensi, gema, kecepatan bit, laju bit, echo, pergeseran pulsa, dan sebagainya. Ya. Di sini ada contoh-contoh perhitungan bagaimana kita menghitung redaman, bandwidth, dan sebagainya. Ya. Persyaratan transmisi, kemudian penguatan ya, analog nih, bagaimana dia masuk tadi ke channel kemudian dikuatkan lah, di amplify. Digital juga sama gitu ya. Kalau digital berarti codingnya yang dirubah gitu. Oke. Peralatan transmisi dalam jaringan ya. Ini memang campur ya. Nah ini yang tadi tuh WDM namanya ya, yang tadi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal optik cahaya itu. WDM inilah yang nanti di sini kan optik nih, ya, mengubah kayak ADC-nya gitu ya. Ini definisi-definisi power loss, power gain, kehilangan daya, kehilangan penguatan gitu ya. Ini ada contoh soal juga tentang power link budget ya, di mana daya yang diterima dan daya dipancarkan seperti apa. Oke, ini ada beberapa contoh soal juga, tinggal dikerjakan sajalah gitu. Oke. Nah, Bapak Rasep, itu rangkuman resumnya ya dari perkuliahan sistem telekomunikasi ini sampai sesi ke-7 ya. Di sesi 7 ini masih ada materi dikerjakan juga ya, hari Sabtu, Minggu besok kan terakhir ya, kuis dan tugasnya gitu, jangan terlewatkan juga gitu. Nah, mungkin itu dari Bapak. Bapak buka sesi diskusi atau tanya jawab, silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi yang sudah tadi Bapak resume gitu ya untuk persiapan UTS, mangga silakan ya. Pada hadir masih mengikuti kan ini kan? Nggak pada tidur kan? Masih, Bang, masih. Masih. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti UTS ya kita essay lah bentuknya ya. Dari materi yang tadi udah dijelaskan ya kurang lebih itu saja yang kita ini kan prinsip telekomunikasi, transmisi ya. Kemudian juga tadi ada telekomunikasi telepon gitu ya. Juga apa redaman, noise dan berbagai hal itu. Itu bahannya itu sajalah bahannya kita di tengah semester ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Adam? Ade? Astri? Dodi? Pak. Oh iya. Silakan. Oh enggak. Kirain mau ngobrol. Ibnu mana Ibnu ini? Iqbal? Alif? Muhammad Hadi? Ridho? Rahmat? Pak Sukandar? Pak Sukandar nih ini. Apalagi pada sibuk kali ya. Saipul? Nggak ada? Hadir, Pak. Oh, hadir. Ini hadir semua berarti Saipul tolong absensinya ya. Hadir, Pak. Kirim ke WA Bapak gitu. Baik, Pak. Pak mau bertanya nih tentang gangguan nih pada transmisi. Kan tadi ada beberapa ya, ada noise, ada interferensi, ada atenuasi gitu. Oke. Nah, kalau lebih gitu perbedaannya seperti apa, Pak?
yang lebih yang lebih gangguannya yang lebih besar yang mana Pak gitu Pak? Oh, gangguannya lebih besar. Intinya sih kalau kita menghitung besar tidaknya gangguan-gangguan tersebut itu bagaimana dari gain-nya atau istilahnya besarnya setiap gangguan itu. Jadi tidak ada yang mana yang lebih besar karena tiap masing-masing bisa saja juga masing-masing punya dayanya gitu. Kalau istilahnya daya dari gangguan gain ini sebesar apa gitu. Jadi semuanya sama gitu ya. Gangguan ini, noise ini sama, besarnya ditentukan oleh besarnya noise masing-masing gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan noise ini gangguan yang tidak diinginkan, misalkan tadi ada suara ketika kita komunikasi nih ya, ada ngobrol, ada suara misalkan kayak kresek-kresek gitu kan, tiba-tiba kresek gitu kan, kemudian ada suara apa gitu yang mengganggu si sinyal aslinya sehingga suara kita tidak clear. Nah, itu noise. Jadi noise ini gangguan yang sinyal yang tidak kita inginkan, misalkan ada menjelenging atau apa tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba ada suara yang tidak enak di telinga gitu, itu dinamakan dengan noise. Nah sedangkan atenuasi tadi ada redaman, itu gangguan yang dimana ketika kita ngomong, tiba-tiba suara kita amplitudonya itu mengecil gitu. Di sisi sana itu jadi nggak kedengeran gitu. Nah, ini ada redaman, ada gangguan yang akhirnya meredam si sinyal aslinya sehingga volumenya atau amplitudonya itu sehingga menurun gitu. Sehingga di situ suaranya jadi mengecil. Nah, itu redaman, contohnya kayak gitu ya. Jadi dia mengganggu, menurunkan amplitudo dari si sinyal aslinya. Kalau tadi noise itu dia si suaranya normal gitu, cuman dia ada tiba-tiba masuk gitu, ada suara lain yang masuk, itu dinamakan noise. Nah, kemudian juga tadi interference ya. Nah, kalau interferensi adalah adanya sinyal lain gitu ya. Contoh misalkan ketika kita broadcast radio nih, ada sinyal lain yang di frekuensi yang sama gitu, yang akhirnya mengganggu menutup sinyal yang aslinya. Contoh misalkan radio MBS nih siaran nih sesuka bumi ya. Tiba-tiba di Nusa Putra, kalian sebagai mahasiswa elektro bikin pemancar. Mancarinlah siaran radio juga pakai alat pemancar radio gitu sederhana. Frekuensinya di 92,3 MHz juga gitu, sama dengan frekuensi si NBS. Apa yang akan terjadi? Masyarakat yang ada di sekitar Nusa Putra, yang di belakang Nusa Putra dan sebagainya, ketika dia lagi dengar radio NBS, tiba-tiba muncullah siaran mahasiswa elektro. Nah, itu dinamakan dengan interferensi. Ya, meskipun yang mahasiswa elektro ini dayanya ini nggak sesuka bumi ya, dayanya hanya secibolang aja gitu, daya si pemancarnya ini. Artinya di orang-orang Cibolang ini yang tadi lagi dengerin radio MBS, itu akan ketutup sama daya yang kalian pancarkan dari Nusa Putra, gitu, ya. Tapi di tempat lain, di Cisaat atau di apa, tetap orang dengerin radio MBS tetap itu. Tapi yang di daerah Cibolang, karena kalian memancarkan frekuensi yang sama, akhirnya terjadilah interferensi. Ya, jadi interferensi itu adalah terganggunya frekuensi yang asli akibat adanya frekuensi lain yang sama. Gitu. Jadi itu kayak sabotase kayak gitu ya. Kayak sabotase sehingga siaran radionya tidak jelas gitu ya. Dan yang terakhir tadi apa? Distorsi. Kalau distorsi itu adalah pencacatan sinyal, bukan pencatatan ya, cacat. Jadi si sinyal itu dicacatkan. Ya. Contoh Bapak lagi ngobrol nih, suaranya suara Bapak, pas keterima di sana suaranya jadi kayak suara perempuan. Misalkan suaranya jadi kayak suara bapak-bapak yang ini gitu ya. Nah, ini itu dicacatkan si sinyal aslinya. Itu bisa terjadi karena misalkan rangkaian yang salah atau apa. Contoh misalkan kalau seneng main musik tuh, ada gitar listrik, ada efek namanya distorsi. Nah, si sinyal gitarnya ini yang tadinya clean, nah oleh si efek distorsi ini pakai resistor, transistor dan sebagainya itu dicacatkan. Ya, jadinya suaranya tuh rebek gitu kan. Rebek kayak gitu, si sinyal aslinya jadi rebek. Nah, itu yang dinamakan distorsi. Jadi mencacatkan sinyal aslinya
Tapi kalau di musik jadi malah dikepake itu ya. Gitu ya. Padahal itu adalah sinyal yang cacat sebetulnya. Kayak orang metal gitu kan, main metal, main musik ini gitu kan, main melodi dan sebagainya. Ya. Itu sebetulnya yang dinamakan dengan distorsi. Ya. Jadi mencacatkan sinyal gitu ya. Oke, gitu Saiful. Kurang lebih perbedaannya itu antara ya, Pak. tadi itu ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak kalau dianalogikan seperti itu Pak. Kalau ada contoh. Analoginya kayak gitulah, gitu perbedaan dari gangguan tadi. Iya Pak, paham. Oke, ada lagi nggak? Pak Sukandar? Mau nanya Pak. Oh, siapa ini? Pak Muhammad Alif. Ya. Silakan. Kalau semisal kayak jaringan pemancar intercom itu 100 meteran itu kadang mengganggu TV. Itu masuknya gimana ya Pak gangguannya? Nah, termasuk ke noise apa? Nah, itu masuk, misalkan ada jaringan intercom di komplek atau apa, ternyata masuk TV. Itu masuknya interference. Artinya di sini si jaringan intercom, si perangkat yang dibuatnya itu, yang dipakainya itu untuk warga ini misalkan ya, ada frekuensi khusus lah dia kan intercom, nanti dilihat frekuensi intercom di berapa sesuai aturan regulasi Kominfo gitu kan protokolnya. Oke, si pembuatnya itu pede sebetulnya, nggak tahu lah produknya dari mana, misalkan dari Jepang apa dari Cina gitu kan. Ini akan digunakan untuk intercom. Digunakanlah. Pas digunakan, ternyata di TV, misalkan mengganggu TV, ada jaringan masuk ke TV. Artinya apa? Artinya si alat intercom ini, frekuensi yang dipancarkannya itu tidak tok di frekuensi tersebut. Misalkan dia memancar di frekuensi, anggap 500 atau 300 MHz. Di speknya kayak gitu, spek si intercom ini. Tapi ternyata ketika sudah dipakai, dia itu punya frekuensi resonans. Beresonansi di frekuensi lain, ternyata dia muncul juga di 500 Hz gitu. Jadi di 300 Hz dia fokusnya di 300 Hz memancar, ternyata di frekuensi 500 Hz muncul juga gitu di perangkatnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya menginterferensi lah saluran televisi yang memancar dari 400 sampai 800 MHz. Jadi akhirnya masuk ke situ. Nah, itu sebetulnya jadi tugas Kominfo seharusnya. Alat-alat seperti itu nggak boleh ada sebetulnya. Maksudnya ya harus dicek kembali, harus dibenerin tuh. Jangan sampai dia memancar, menginterferensi di frekuensi lain. Nah, itu karena ya kesalahan di perangkat seperti itu. Perangkatnya berarti tidak sempurna. Mungkin buatan mana nggak dites diuji coba. Makanya ada Kominfo untuk apa? Sebelum barang-barang HP masuk ini selalu dites dulu kan. Sudah lolos Kominfo dikasih label. Itu dicek dulu tuh, bener nggak frekuensinya di sekian gitu kayak HP kan. HP kan di 1800 MHz ya. Dicek bener nggak gini-gini dites dan sebagainya. Oke, lolos gitu kan, bisa masuk ke Indonesia. Nah, yang biasanya yang ngaco-ngaco kayak gitu kan ada yang mungkin bikin sendiri, ada yang nggak lolos Dirjen Kominfo kayak gitu, sehingga akhirnya mengganggu, dan itu pun berbahaya kalau misalkan itu mengganggunya sampai ke komunikasi kayak penerbangan ya, antara pilot dengan bandara, tiba-tiba pas lagi ngobrol bahaya-bahayanya, lagi mau misalkan ada gunung kayak gini, aduh gimana, tiba-tiba ada lagu dangdut masuk coba. Ya, dan di Indonesia itu sering terjadi, tiba-tiba lagi ngobrol gini terganggu tuh sama lagu dangdut nih di suatu daerah tuh. Waduh, kan itu bahaya. Nah, itulah. Makanya kalau pilot-pilot luar negeri itu suka bilang Indonesia ini jalur neraka katanya. Jalur neraka itu karena gitu, komunikasi ini banyak tuh pemancar-pemancar yang nggak tahu, mungkin mereka awalnya mungkin benar pengen memancarkan di frekuensi itu, tapi bocor di sini, beresonansi di sini akhirnya mengganggu telekomunikasi lainnya. Itu jadi tugas Kominfo sebetulnya, harus memantau semua frekuensi yang memancar seperti itu. Kayak gitu Pak Alif ya, bisa dipahami? Baik Pak, paham Pak. Oke. Ada yang lain?
Tidak ada? Kalau tidak ada berarti semua sudah paham ya? Sudah cukup mengerti lah ya. Materi yang disampaikan ya. Ya oke, kalau sudah mengerti dipersiapkan saja nanti untuk ujiannya ya, ujian tengah semester sesuai dengan materi yang sudah disampaikan gitu. Baik, kalau tidak ada lagi nih Bapak akhiri saja ya live season sesi 7 ini. Baik, Pak. Tapi sebelum diakhiri Bapak mau screenshot absen dulu nih. Boleh dibuka kameranya. Nah, gitu ya. Nah, ini mau di screenshot dulu. Ada Pak Dodi, Pak Ade, Rahmat, Saiful Anwar. Kayaknya pada ngantuk ini ya. Seharian live season ya. Iya, Pak. Aduh, iyalah. Perjuangan ini ya. Astri, gelap-gelapan. Saya jaringan kayaknya. Oh, jaringan. Nggak muncul ya. Oke ya. Pak Sukandar, Pak Ridho, Pak Iqbal. Ada? Kalau enggak ya udah. Ya cukup Pak. Oh, ada ya. Oke, Bapak mau screenshot ya. Bapak hitung ya. Untuk bukti absen ke Pak Aryo sebagai Kaprodi. Oke, ada Pak Sukandar tuh. Oke. Smile ya. 3, 2, 1. Oke. Ya. Baik, sudah ya. Sudah di absen tuh, sudah di screenshot. Tapi Bapak minta juga dari Pak Saiful nanti rekapnya ya. Baik, terima kasih kalau gitu atas pertemuan live season sesi 7 ini. Selamat belajar, selamat beristirahat juga, sudah malam ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat bekerja kembali ya. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.